malam ini adalah fokusnya adalah kepada eh, terapi mudah untuk mengontrol asam urat seperti itu. Nah, eh, ini sangat menarik nih karena asam urat merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh teman-teman sekitar kita seperti itu. Nah, sebetulnya eh, terapinya tidak begitu sulit. Hanya yang penting adalah kita mengerti dulu bagaimana tentang asam urat tersebut dan dari situ kita bisa membuat satu program eh, satu program terapi yang nantinya bisa mengontrol untuk asam urat itu. Nah, nanti eh, saya akan jelaskan bagaimana cara eh, membuat terapi-terapi apa saja yang digunakan untuk kontrol asam urat ini. Oke. Nah, dan ini juga dari kemarin kan kita sudah dari teman-teman GIF itu sudah di-share siapa yang ingin materinya apa aja dan ternyata materi tentang asam urat ini uh, menjadi nomor satu ya untuk dibahas di sesi yang pertama ini. Kemudian, nah ini backgroundnya dari saya. Ya, saat ini saya sebagai founder dari Give Energy Freedom Technique yang nanti akan kita gunakan dalam terapi juga seperti itu. Oke. Nah, ini dasarnya bahwa eh, dalam surat At-Tin ya, bahwa memang eh, Allah sudah menciptakan tubuh manusia dalam desain yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sehingga salah satunya adalah tubuh bisa melakukan eh, pengobatan pada dirinya sendiri, kemudian juga tubuh juga bisa memberikan alarm kepada kita sehingga apa yang kita rasakan nyeri atau tidak nyaman pada tubuh kita itu merupakan satu alarm yang menunjukkan bahwa tubuh kita sedang dalam kondisi tidak normal. Nah, itu Masya Allah, Allah menciptakan manusia sudah dalam sistem yang luar biasa, tidak hanya yang kita tahu sistem pencernaan, peredaran darah, dan lain sebagainya, tapi ternyata juga ada sistem perlindungan tubuh yang melibatkan alarm tubuh dan juga bagaimana tubuh bisa melakukan pengobatan untuk dirinya sendiri. Oke, nah yang kita bahas malam ini adalah metode pengobatan yang sederhana, cepat, hasilnya permanen, murah biayanya, dan aman tanpa efek samping. Nah, ini merupakan dambaan ya, dambaan bagi seluruh umat manusia, metode pengobatan yang simple ini. Nah, ini yang nanti akan selanjutnya saya jelaskan di sesi sharing malam ini ya. Nah, ini adalah guru-guru saya, Profesor Park Jae-woo dan juga Madam Buvinder Kaur. Beliau yang menyebarkan dan berjuang untuk agar semua umat manusia bisa melakukan pengobatan yang simpel tadi. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dulu ya. Apakah asam urat itu? Ternyata asam urat itu adalah satu kondisi yang dapat menimbulkan rasa nyeri, pembekakan, dan bahkan menimbulkan rasa panas. Di mana? Di bagian sendi tubuh. Nah, ini adalah satu definisi dari asam urat. Seperti itu. Jadi karena ada asam urat yang berlebih dalam tubuh kita, sehingga itu bisa menimbulkan rasa nyeri, rasa bengkak, bahkan timbul rasa panas di sendi tubuh. Nah, di sini teman-teman selain tahu bahwa gejalanya asam urat itu seperti ini, rasa sakit di sendi-sendi itu kan, mungkin teman-teman juga pernah tahu tentang rematik seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara asam urat dengan penyakit rematik itu? Nah, sebelum masuk ke asam urat lebih dalam lagi, saya ingin menjelaskan dulu tentang rematik itu sendiri. Karena pada saat kita tahu perbedaan antara rematik dan asam urat, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk mengantisipasi baik rematik ataupun asam urat tadi, seperti itu. Nah, ini merupakan dua hal yang berbeda ya, asam urat dan rematik.
Kita bahas rematik dulu. Rematik artritis itu bahasa medisnya. Itu timbul karena adanya peradangan pada sinovium. Nah, sinovium itu adalah membran yang melapisi sendi. Jadi pada saat tulang dengan tulang seperti jari kita atau yang paling gampang seperti lutut atau siku itu kan ada tulang tulang-tulang yang menyambung di situ. Nah, sambungannya itu biasanya dibungkus oleh satu membran yang disebut sinovium. Nah, membran itu biasanya berisi air yang biasanya disebut sinovial liquid itu. Nah, itu adalah membentuk bantalan sehingga apabila bantalan tadi kegunaan bantalan tadi adalah agar pada saat pergerakan tulang-tulang itu tidak membuat sakit si tulang-tulang tersebut. Nah, pada saat sinovium tadi radang, memerah, bisa dikarenakan sinovial liquidnya itu air yang ada di dalam bantalan itu berkurang atau hilang. Nah, itu menyebabkan terjadinya gesekan antar tulang sehingga akan timbul rasa sakit di situ. Nah, kondisi kondisi rematik artritis ini bila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan ligamen dan tendon. Ligamen itu adalah jaringan yang menyambung tulang dengan tulang dan tendon itu adalah jaringan yang menyambung yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Nah, ini selanjutnya gambar gambar ininya gambar biar biar lebih enaknya terlihat seperti ini. Kalau yang sebelah, nah, teman-teman lihat yang sebelah kiri itu adalah normal, tulang yang normal, maka teman-teman bisa lihat bahwa ini bone ya, tulang atas sama bawah, kemudian ada sinovial liquid yang tadi saya bilang tadi. Nah, ini yang warnanya biru itu adalah cairan dari sinovial. Nah, di samping-samping ini adalah membrannya yang membuat si cairan itu tidak keluar dari membran atau dari sendi tadi. Dia membran ini yang menjaga. Nah, apabila si membran ini terjadi kebocoran atau hilang si cairan tadi, maka akan timbul seperti ini nih, akan muncul peradangan di selah tulang tersebut. Nah, maka apabila kita ya tadi kondisi sinovial liquidnya berkurang sehingga pada saat pergerakan antara tulang ini maka akan terjadi gesekan, akan timbul panas, timbul rasa nyeri yang nantinya dapat merusak dari si ligamen dan tendon tadi. Yang dia kalau misalnya ini membengkak, maka dia akan merusak jaringan otot tadi ya, jaringan sendi tadi. Itu yang menghubungkan sendi. Nah, ini yang terjadi pada rematik seperti itu. Jadi yang terjadi pada rematik adalah membrannya ini yang terjadi radang. Nah, kemudian kalau misalnya kita kembali kepada asam uratnya itu sendiri, nah sampai sini kira-kira teman-teman udah bisa ini ya, udah bisa melihat perbedaannya apa nih dari artritis dengan apa rematik dengan si asam urat tadi. Kalau si asam urat dia merupakan tumpukan dari kristal asam urat yang menumpuk di pinggiran tulang. Kalau misalnya ini tadi artritis kondisi kondisi rematik itu adalah membrannya ini yang kehilangan cairan sehingga terjadi radang di sini. Tapi kalau misalnya yang terjadi dengan asam urat, maka dia akan menumpuk di samping sini. Jadi di sini kan ada pembuluh darah. Nah, si asam urat tadi terkandung di dalam pembuluh darah tadi. Apabila dia karena ini bentuknya tidak rata gitu kan, maka dia akan bisa menumpuk, menumpuk, menumpuk di bagian-bagian yang tidak rata ini. Sehingga dia akan menumpuk di sini dan menimbulkan rasa sakit di area persendian. Maka apabila dia menumpuk, maka akan menimbulkan rasa sakit. Kalau menumpuknya banyak, maka dia akan dapat sampai beberapa kasus jarinya bisa sendinya atau kakinya itu bisa berubah bentuk. Karena apa? Karena tumpukan dari asam urat itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke asam urat dan purin. Nah, ini dua hal yang saling berkaitan.
Namun masih banyak yang tidak paham tentang apa sih asam urat, apa sih purin, kemudian bagaimana sih kondisinya mereka, hubungannya apa seperti itu. Jadi sebetulnya asam urat itu merupakan produk sampingan dari proses metabolisme. Metabolisme apa? Metabolisme proses pencernaan kita dari purin. Nah, purin dari mana? Purin itu ada di dalam semua sel yang ada di makhluk hidup, baik tanaman, baik hewan maupun manusia sendiri itu dalam selnya memiliki purin. Jadi purin adalah salah satu materi yang ada di dalam sel, sehingga sel itu dapat hidup dan dapat berkembang biak dan dapat mensupport dari aktivitas kita. Nah, setelah kita sadar bahwa purin itu ada di semua sel dalam makhluk hidup, maka pada saat kita makan, maka makanan tadi yang pasti mengandung purin akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita sendiri itu memiliki juga purin karena kita memiliki sel. Nah, di dalam tubuh kita karena purin tadi merupakan hal yang sesuatu yang tidak bisa kita cerna langsung ya, seperti itu, tapi itu berguna bagi tubuh. Karena kita makan dan kita supply terus, maka si purin itu akan menumpuk dalam tubuh. Nah, di sini fungsinya asam urat. Untuk apa? Itu adalah kondisi timbulnya asam urat. Jadi pada saat si purin tadi masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk dalam proses pencernaan, metabolisme, maka si purin itu tadi akan memecah ya, akan memecah dan membentuk asam urat itu tadi. Nah, normalnya asam urat itu bisa dikeluarkan oleh tubuh atau sebagian asam urat ada yang kita memang butuhkan asam urat tersebut. Namun apabila tadi suplai makanan kita terlalu tinggi purinnya, maka hasilnya adalah pada saat tubuh kita melakukan proses pencernaan, melakukan proses metabolisme, maka si purin tadi akan membentuk, akan memproduksi si asam urat itu tadi. Dan apabila suplainya banyak, maka asam urat dalam tubuh kita itu akan lebih tinggi dari batas normal. Nah, untuk laki-laki batas atasnya adalah 7 ya kalau misalnya kita cek dengan tes darah itu. Sedangkan untuk perempuan, untuk wanita itu adalah 5 ya batas tertingginya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke lebih dalam lagi tentang asam urat. Yang bermasalah adalah asam urat itu bila berlebih di dalam tubuh, di dalam darah. Tadi saya ceritakan asam urat tadi kalau misalnya melewati dia ada dalam pembuluh darah dan melewati bagian tulang, dia bisa tertumpuk di situ. Ciri-ciri khas asam urat yang berlebih yang tertumpuk di dalam pembuluh darah itu adalah pada saat pagi hari kita bangun pagi dan kita merasakan rasa sakit yang menusuk di joint, di sendi kita. Seperti itu. Nah, rasa sakit tadi karena adanya tumpukan asam urat pada saat kita tidur. Namun pada saat kita kembali beraktivitas, maka asam urat tadi akan tergerus lagi, terbawa lagi oleh aliran darah kita. Nah, itu dia, maka itu menjelaskan gimana kenapa kalau misalnya pada saat bangun tidur tiba-tiba kita bisa merasakan rasa nyeri di jari atau di tumit ya, biasanya seperti itu. Oke. Di sini normalnya pada kondisi normal asam urat yang berlebih itu dapat dikeluarkan melalui urin, melalui sistem urinari. Jadi dengan dibantu oleh organ ginjal ya. Itu. Namun apabila bila asam urat yang dalam tubuh terlalu banyak atau ada permasalahan pada fungsi ginjal, maka asam urat tersebut dapat tertimbun di darah. Maksudnya dia dapat terakumulasi, menambah yang terdapat di dalam darah. Nah, untuk dapat dikeluarkan oleh urin, maksudnya untuk si asam urat itu bisa dikeluarkan oleh si organ ginjal melalui sistem urinari, melalui air seni, dibutuhkan asupan air yang cukup. Nah, ini adalah poin penting. Jadi, kondisi yang pertama adalah ginjal akan berusaha sekuat mungkin untuk mengeluarkan si asam urat tersebut, sehingga tidak terjadi kelebihan di dalam darah kita. Namun bila ternyata konsumsi purin kita tinggi sehingga asam urat kita menjadi lebih banyak, maka si ginjal tadi akan kesulitan untuk mengeluarkan seluruh asam urat yang ada di dalam darah. Atau apabila
si ginjal tadi punya masalah. Jadi dasarnya dia tugasnya memang mengeluarkan, salah satunya mengeluarkan si asam urat tadi, ternyata dia punya permasalahan di fungsi ginjalnya. Seperti pada orang-orang yang gagal ginjal seperti itu. Maka si asam urat tadi akan tidak terbuang dengan optimal. Atau lagi tiga hal. Jadi pertama tadi adalah si asam uratnya, suplainya yang masuk dalam tubuh kita terlalu tinggi. Yang kedua ada permasalahan pada ginjalnya. Dan yang ketiga adalah air minum yang kita konsumsi tidak cukup untuk apa? Untuk mengeluarkan si asam urat tadi melalui air seni. Nah, ini tiga hal yang poin penting bagaimana kita bisa mengontrol asam urat tersebut. Bila kita paham tentang tiga hal ini, maka lebih mudah bagi kita untuk melakukan pengobatan ya, melakukan terapinya seperti apa untuk mengontrol si asam urat. Nah, yang menarik nih. Jadi kalau misalnya pada gambar bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat asam urat itu di mikroskop, maka bentuknya dia adalah kristal dengan ujung-ujungnya yang tajam dan keras. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti gula batu, dia ujungnya tajam seperti itu, kemudian dibentuknya kristal seperti ini. Nah, apabila Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat si asam urat tadi tertimbun dimanapun misalnya di sendi gitu kan, maka karena dia tertimbun dan dia bentuknya seperti tajam-tajam seperti ini ujungnya, maka dia akan bisa membuat rasa nyeri, rasa sakit bila terjadi pergerakan di situ. Nah, yang utama adalah di sendi. Karena apa? Sendi itu bentuknya seperti dia tidak lurus, tidak halus ya permukaannya, sehingga berpotensi untuk si asam urat tadi tertumpuk seperti itu apabila ada asam urat yang berlebih dalam tubuh. Nah, bila kumpulan tadi, jadi pada saat di sendi tadi terjadi timbunan dan itu tidak bisa dan itu tertimbun terus dan jangka waktu yang panjang gitu kan, di beberapa kasus itu sendinya bisa bengkok ke kanan atau ke kiri untuk di jarinya seperti itu karena si asam urat tadi menumpuk dan merubah bentuk dari si sendi-sendi itu tadi. Nah, kemudian tadi juga bila asupan air minum kurang, maka asam urat tadi kan terkumpul tuh. Jadi si ginjal itu kan mengumpulkan si asam urat itu untuk dikeluarkan melalui urin. Tapi kalau misalnya tidak ada air di situ, maka asam urat itu akan terkumpul dan tertekan oleh tekanan si ginjal itu, maka dia akan menjadi batu ginjal. Ini yang terjadi, ini efeknya ya. Kalau tadi sebelumnya kita lihat mengapa si asam urat bisa tertimbun gitu kan. Nah, ini kita bicara tentang efeknya apa sih kalau misalnya terjadi timbunan asam urat tadi di tubuh kita, khususnya di sendi ya, seperti itu. Tadi asam urat berwujud kristal. Nah, ini gambar dari asam urat ya. Pada saat dari ginjal kemudian dia melewati di ke saluran pengeluaran kita, baik pada laki itu penis atau pada perempuan ya. Apabila kondisinya batu ini cukup besar sehingga dia terpaksa masuk ke dalam saluran yang menyambungkan antara ginjal dengan kandung kemih atau kandung kemih dengan pengeluaran seperti itu. Nah, maka dia akan menyumbat di situ sehingga terjadi sakit kolik. Nah, itu terjadi. Itu sakitnya luar biasa seperti itu. Itu terjadi apabila menyumbat. Namun karena pinggir-pinggirannya si batu ginjal tadi juga bentuknya itu tajam ya, sehingga kemungkinan juga dapat terjadi si batu ginjal ini melukai dinding saluran tadi ureter dan uretra tadi. Nah, yang terjadi adalah darah dan apabila kita biasanya cek urin gitu kan, apabila ada kandungan darah di situ, maka biasanya para dokter bisa menyimpulkan salah satunya ada kondisi batu ginjal baik di ginjal, di saluran ureter atau uretra tadi atau di kantung kemihnya. Nah, kalau di kantung kemih biasanya dia ikut menyumbat juga dan timbul rasa ingin buang air besar tapi tidak bisa dan rasa sakit, rasa nyeri yang biasa kita sebut anyang-anyangan. Nah, itu akibat juga yang disebabkan oleh adanya asam urat di batu ginjal tersebut. Oke. Nah, ini pertanyaan utamanya malam ini kan. Bagaimana cara mengontrol asam urat? Gitu. Jadi setelah tadi kita bicara tentang penyebabnya, kemudian sebab apa, gejala gimana,
bagaimana dia bisa menimbulkan rasa nyeri seperti itu. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengontrol asam urat tersebut. Terapinya seperti apa. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Boleh silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Pak Dar baru masuk nih ya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Izin gabung. Waalaikumsalam. Wah, silakan Pak Dar. Kalau boleh Waalaikumsalam. tanya, Pak, ciri-ciri asam urat itu apakah selalu jempol kakinya itu bengkok ke kiri atau gimana, Pak? Karena rata-rata seperti itu. Apa ke Oke. ciri-ciri yang lain, Pak? Nah, kalau misalnya dia masih dalam taraf belum terjadi timbunan, biasanya yang kita pagi hari itu kita rasakan sendi kita sakit. Jadi kaki misalnya ditumit atau di jari-jari kaki itu timbul rasa sakit seperti itu. Rasa nyeri ya yang menusuk. Nah, itu biasanya awal tuh bahwa oh asam uratnya sedang tinggi. Seperti itu. Nah, apabila sudah terjadi penumpukan, jadi di sendi itu terjadi penumpukan gitu kan di salah satu sendi, maka yang terjadi penumpukan itu akan menekan si sendi tadi, si tulang tadi sehingga terjadi bengkok.